Masya Allah, gara-gara angin semalam dingin, ayam jadi mati semua seperti ini. Ya ampun. Ayam yang sudah waktunya dipanggang mati semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, terimalah salam dari saya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, bahagia senantiasa, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman, inilah ujian dari saya dalam memulai puasa ya. Tapi kalau sekarang ini sudah mendapat puasa yang kelima. Nah, ini peliharaan saya, ini bibit lele yang nantinya setelah agak besar dipisahkan agar menjadi lele yang dapat dikonsumsi. Ini masih kecil-kecil. Teman-teman, kalau kita melaksanakan puasa ini, maaf ya untuk saya pribadi, ternyata kita harus tabah menghadapi segala cobaan. Cobaan apa itu? Cobaan yang bersifat ringan saja, karena pas mulai puasa kebetulan mulai datangnya hujan dan angin. Nah, ketika ada hujan dan angin, kadang ada yang merasa diuntungkan, tapi juga ada yang merasa rugi. Keuntungannya bagi para petani yang menanam padi kekurangan air, ini saatnya sudah diberikan air yang melimpah sehingga sawah-sawah bisa dikerjakan dan ditanami padi. Tapi sisi lain, kadang-kadang karena hujannya terlalu deras dan berkelamaan ditambah campur angin yang kencang, ya mungkin ada yang merasa terdampak kerugian seperti saya misalnya. Beberapa ekor ayam selama musim hujan ya, selama musim hujan itu ada kira-kira 30 ayam pemanggang meninggal karena mati karena kedinginan. Ya biasanya kan kalau di musim dingin itu kita berikan pemanasan dengan listrik, tapi karena listrik juga kebetulan mati, jadi ayamnya terpaksa kedinginan dan harus mati. Ya, seperti inilah ayam-ayam yang mati setiap hari saya cabutin bulunya, nantinya akan kami berikan kepada ikan lele. Jadi satu sisi ada yang merasa nasibnya malang, yaitu ayam-ayam ini kedinginan mati, tapi di sisi lain ada yang merasa diuntungkan, yaitu lele. Jadi lele selama musim dingin, musim hujan ini makannya enak-enakan, makannya ayam. Ya kita memang harus bersabar dan harus tetap menerima apapun ujian-ujian yang diberikan kepada kita selama bulan puasa. Kita tidak boleh mengeluh dan tidak boleh merasa bahwa kita sedang diberikan penderitaan, bukan, tetapi kita menerima apa adanya. Ayam yang sudah mati ya memang itu sudah menjadi kehendak, jadi ya kita manfaatkan saja agar kita tidak terlalu merasa kecewa. Jadi ayam-ayam yang mati ini nanti akan saya berikan kepada lele. Namun sebelum saya berikan kepada lele, ini bulunya saya cabuti dulu. Nah seperti ini. Setelah kita rendam dengan air panas, air mendidih, bulunya kita cabuti agar bersih, dan ketika nanti kita masukkan ke kolam lele, bulu-bulunya tidak mengotori lele. Seperti itu teman-teman. Jadi kita ya harus tetap gembira meskipun kurang lebih ada 30 ayam peliharaan saya
yang mati karena kedinginan. Kita harus menerima dengan ikhlas bahwa ini adalah sudah menjadi kehendak. Kita manusia hanya bisa berusaha tapi tidak bisa menentukan. Kita manusia hanya punya cita-cita tapi tidak bisa mewujudkan tanpa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apapun yang terjadi, apapun risikonya dalam segala musim alam, kita harus bisa menerima dan menyadari, tidak boleh mengeluh, tidak boleh menuntut, apalagi memarahi dengan yang kuasa. Wah, itu sangat berdosa. Ya, mudah-mudahan dengan kita tabah menerima kenyataan-kenyataan seperti ini, nanti di sisi lain ada kebaikan-kebaikan yang akan diberikan. Yang penting kita tidak gelisah dan tidak menyalahkan pada siapapun, ya kita terima saja. Mungkin ini terjadi karena kekurangan kita dalam mengurus ayam-ayam yang mati. Ya sebenarnya sih bisa saja diurus ya, kalau misalnya musim hujan dan angin sehingga kedinginan dan listrik mati, agar ayam-ayam kita tetap bisa merasa hangat, ya sebaiknya kita tangkap semua dan kita masukkan ke dalam kandang yang hangat. Tapi ya karena mungkin waktu atau prediksi yang kurang tepat, saya kira ayam yang sudah segini itu tidak akan mati karena kedinginan, sehingga ayam-ayam ini hanya saya biarkan saja. Jadi ya akhirnya mati seperti ini. Ini maaf ya teman-teman, ini bukan mau dimakan, bukan mau dikonsumsi oleh orang, tetapi hanya ingin diberikan oleh lele. Ya nanti kita lihat seperti apa lele-lele yang akan saya beri makan daging ayam ini. Ya sebenarnya sih kalau belum mati atau sengaja dipotong misalnya sebelum mati, ini pas kalau digoreng ya satu ekor ayam ini sebesar burung derkuku ya, atau itu. Jadi kalau digoreng bisa kemakan semua karena tulang-tulangnya masih empuk. Ya ini memang sudah mati, jadi tidak untuk digoreng tapi untuk diberikan ikan lele, dan berharap nanti lele-lele yang akan saya beri makan daging ayam ini nanti akan cepat tumbuh besar, dan sebagai rasa kehilangan atau matinya ayam-ayam ini nanti akan beralih ke perkembangan ikan lele. Nah itulah cara saya untuk menanggulangi rasa kecewa atau rasa rasa sedih karena peliharaannya mati. Nah begini teman-teman, kita harus bersihkan ayam-ayam ini biar nanti tidak mengotori kolam. Jadi lelenya makanya juga akan merasa nyaman dan nikmat. Kita lihat ya nanti bagaimana lele nanti setelah kita beri makan ikan, beri makan ayam. Ini bukan ayam panggang ya, dan bukan ayam uduk, tetapi ayam hanya yang diwedangi atau disiram air mendidih lalu dicabuti bulunya. Nah seperti ini teman-teman, ayam-ayam yang mati ini yang satu hari saja sudah segini, padahal kemarin juga lebih banyak dari ini. Nah sekarang mau saya kasih tahu ya lele-lele yang sudah waktunya diberi makan apa saja termasuk ayam ini teman-teman. Kalau ada ayam hidup masuk ke sini juga langsung ditangkap oleh lele-lele ini. Jadi memang lelenya sudah besar dan mau makan apa saja. Nah ini ya, ini saya masukkan satu persatu ya teman-teman. Yang kemarin tuh masih ada sisa, belum habis karena kemarin juga lebih dari 7 ekor yang saya masukkan ke sini. Ini tambah lagi ada 8 ekor ya, ada 8 ekor yang mati. Jadi selama musim hujan dan angin listrik mati, itu ayam-ayam kami yang segini-segini ini teman-teman, ini ada 30 ekor. Tadinya kalau kita kasih makan di tempat dalam keranji itu
menyenangkan sekali ditaburin makanan ruyuk gitu banyak banget. Sekarang tinggal sedikit, tinggal yang besar-besar ya. Mudah-mudahan ayam yang masih tersisa ini nanti bisa berkembang dengan baik dan bisa cepat bertelur, menetas, dan bisa mengembalikan ayam saya menjadi banyak lagi ya. Tak lupa saya mohon doa juga dari saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini ya. Ini bukan menunjukkan kegelisahan, bukan menunjukkan penderitaan, tetapi inilah saya menceritakan tentang diri saya. Memang kita harus selalu menerima apapun yang terjadi, karena adanya kerugian itu bukan semata-mata karena alam, tapi bisa jadi karena diri kita sendiri yang kurang bisa memahami tentang situasi dan kondisi. Begitu teman-teman. Nah, inilah lele yang sudah besar kami tempatkan di sini, dan ini di atasnya saya tutup ini karena kalau hujan airnya ini penuh, dan kalau tidak ditutup lelenya akan kemana-mana. Oke teman-teman, ini bukan informasi pamer, tapi informasi bagaimana caranya kita untuk bisa menanggulangi rasa kecewa atau mengalihkan rasa kecewa menjadi rasa bersyukur. Dan memang seperti ini, jadi kita memang harus bisa memanfaatkan apapun yang membuat kita sedih agar tidak menjadi sedih, ya kita alihkan kesedihan itu. Ayam mati nggak apa-apa, kalaupun kita nggak makan, tapi ada yang diberi makan, yaitu lele. Dan sekali lagi berharap lele-lele yang diberi makan ayam ini nanti biar perkembangannya cepat besar dan rasa dagingnya juga bisa seperti ayam begitu teman-teman. Ya teman-teman, kita memang sebagai manusia hanya bisa berupaya dan bisa berusaha, bisa merencanakan, tetapi tidak bisa menentukan. Karena kalau kita terlalu yakin akan bisa menentukan dan terlalu yakin akan bisa mewujudkan harapan, akhirnya akan mendapat kesedihan sendiri. Ya teman-teman, inilah ayam-ayam yang tersisa, tinggal segini atau tinggal yang agak besar-besar. Tadinya ini banyak banget teman-teman, di kandang itu tadinya penuh. Yang sudah mati itu kan tidurnya di kandang, tapi kalau walaupun di kandang karena listriknya juga mati, penghangatnya tidak ada, dan ini kalau terjadi hujan angin tuh anginnya kencang sekali teman-teman, jadi ayam-ayam mungkin tidak bisa menahan rasa dingin, akhirnya mati seperti tadi. Nah ya, kita memang harus bisa introspeksi diri. Ya sudah terjadi, kita jadikan pelajaran dan kita jadikan pengalaman agar tidak terjadi yang kedua kali. Jadi nanti kalau ketika musim hujan datang atau musim angin datang, kita harus waspada dan hati-hati. Kita harus menyediakan kandang-kandang yang rapat dan bisa menjadikan ayam-ayam menjadi hangat sekalipun tidak ada listrik. Nah, begitu. Nah ini kan di tempat yang pas angin teman-teman, jadi makanya kalau ayam kedinginan ya wajar. Jadi ya kita harus bisa terima dan kita tetap gembira. Anggap saja ini adalah uji kesabaran dalam waktu bulan puasa untuk saya khususnya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan kabar dari saya. Sekali lagi, ini bukan kabar kesedihan, bukan kabar untuk mencari simpati dari penonton, tetapi ya sekedar menginformasikan bahwa ayam itu kalau belum waktunya dipisah, ini kan tadinya ayam diternak ya teman-teman, jadi
belum waktunya dipisah, sudah kita pisahkan di sini dan akhirnya tidak tahan dengan cuaca ekstrim yang dingin dan semuanya mati. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.